Kemarin muncul banyak pertanyaan kepada saya saat seminar dan di media sosial terkait suami dari salah seorang artis meninggal yang juga pemuka agama, public figure, karena COVID-19 dan dikabarkan mendapatkan kejadian badai sitokin. Pertama-tama tanggapan saya adalah kita semua patut berduka cita atas kejadian ini. Yang kedua, semoga keluarga diberikan kesabaran dan ketabahan atas musibah yang dialami. Namun ada pelajaran penting yang bisa kita ambil dari hal ini. Sebelumnya, beberapa bulan lalu, saya sudah post perjalanan penyakit COVID itu bagaimana dari awal hingga bisa jadi badai sitokin, bagaimana alurnya, sudah dipublikasikan oleh BMG, jurnal terbaik, itu, oleh Ibu Syafiq, salah satu peneliti yang terkenal di bidang imunologi. Berikut lampiran videonya. Sebelum kita membahas lebih jauh, dari animasi tersebut yang telah saya susun, kita ambil pelajaran bahwa nomor satu, bahwa COVID ini memiliki spektrum yang berbeda-beda. Jadi kita melihat, pada saat kita awal terinfeksi virus, itu butuh masa inkubasi. Masa di mana virus masuk sampai kita bergejala, itu namanya inkubasi. Dan sampai bisa ketahuan di tes di alat tes gitu menimbulkan alat tes yang positif. Terus seminggu sampai 2 minggu misalnya. Setelah itu kita menemukan gejala nih. Ketika kita menimbulkan gejala, saat minggu-minggu pertama, itu terjadi peradangan akut. Lihat grafiknya tinggi ke atas. Kumannya juga tinggi sekali tuh jumlah virusnya di atas. Itu sistem imun kita lagi berjuang melawan. Makanya kita harus banyak istirahat, minum obat suportif dan lain-lain di situ. Supaya imun kita berhasil clearance si virus tersebut. Nanti lama-lama, memasuki minggu kedua, kalau kita berhasil, itu akan turun tuh. Jumlah virus akan turun. Nah sebenarnya ada beberapa perjalanannya. Bisa virusnya turun, bisa tetap tinggi. Kalaupun misalnya virusnya turun gitu. Tapi misalnya clearance-nya nggak selesai, itu men-trigger atau menstimulasi yang namanya badai sitokin tadi. Jadi mulai memasuki minggu kedua, hari ke-10 hari ke-14 gitu. Itu mulai naik tuh inflamasi, dilihat di grafiknya. Padahal jumlah virusnya udah turun. Itulah kenapa pada beliau pada kejadian ini, ketika beliau di swab, itu negatif. Virusnya udah nggak ada. Dalam case ini Jadi, inflamasinya peradangan yang meningkat. Peradangan ini apa maksudnya, Dok? Ketika ada sisa-sisa virus, atau banyak panggilan militer lain, ibarat kata nih tubuh kita adalah suatu medan perang gitu. Virusnya pengen dibantai gitu, pengen dibunuh gitu, kan butuh bala bantuan. Itu menggunakan mediator inflamasi untuk memanggil sel-sel imun yang lain gitu. Ini disebut badai sitokin. Perlu dipahami bahwa tidak semua orang akan mengalami hal ini. Bahwa data di Indonesia menunjukkan 91% ke atas itu angka kesembuhan. Jadi ringan sampai sembuh itu 91%. Ketika tadi imun kita tuh clearance, berhasil membersihkan virus tersebut. Bahkan sampai OTG aja, bahkan tidak bergejala sama sekali. Namun ada beberapa spektrum lain, jadi dari 100 orang, dari 100.000 orang, 91% sembuh, 2% akan meninggal. Sisanya itu adalah sedang berat, gitu. Sisanya itu sedang berat. Nah, yang sedang berat sampai meninggal ini mungkin akan mengalami yang namanya badai sitokin ini. Memang nggak semua orang, tapi ada. Nah, siapakah yang akan mendapatkan kejadian badai sitokin ini? Saya cari referensi, ternyata banyak yang sudah mengupas ini. Jurnal-jurnal besar seperti NEJM, Nature, BMG, dan banyak lainnya, Frontier, dan lain-lain, itu sudah mengupas ini. Salah satunya kita kupas yang di NEJM. Sebenarnya, badai sitokin ini, itu terjadi tidak hanya pada pasien COVID, pada pasien yang infeksi sebelumnya juga ada gitu. Bahkan autoimun sebelumnya juga ada, sel-sel kanker sebelumnya juga ada badai sitokin, tidak hanya pada COVID gitu. Namun, khasnya itu beda gitu. Jadi kekhasan badai sitokin pada COVID ini itu berbeda. Jadi ini saya lampirkan. Ini gambaran
gambaran besar dari badai sitokin dan posisinya severe COVID itu di mana. Ada lagi spektrum lain yang namanya MISC, multi-inflammatory syndrome, biasanya pada anak. Jadi COVID juga bisa parah pada anak. Ini juga khasnya berbeda. Ini ya gambarnya ya. Ini dikutip dari Nature, sekitar bulan Maret yang lalu dipublikasi. Lalu bagaimana gejala atau tanda yang ditimbulkan? Pasti kan orang juga mempertanyakan, sebenarnya gimana sih gejalanya? Lalu gimana nih kita bisa waspada? Misalnya kita udah swabnya negatif, tapi kita masih demam nggak enak atau apa. Itu bisa aja, karena dulu pernah ada case tuh. Di Persahabatan kalau nggak salah ya, rumah sakit mana ya. Jadi udah pulang, swabnya negatif, habis itu balik lagi ke rumah sakit kan beberapa minggu kemudian, beberapa hari kemudian gitu. Terus akhirnya meninggal. Itu ada juga kejadian kayak gitu. Nah, gejalanya bagaimana? Ini contohnya ya. Ini saya lampirkan gambar dari NIGM ya. 1, dia mungkin aja masih persisten demam. Kemudian dia tetap nggak bisa, hidungnya nggak bisa nyium. Kemudian dia bisa lemas. Kemudian ada gangguan di otak. Dia bisa bingung, kemudian dia delirium. Delirium tuh bingung, nggak sadar gitu, kayak setengah sadar gitu. Confusion, afasia, nggak bisa berbicara, ya. Ngomongnya susah gitu ya. Kemudian juga bisa kejang. Kemudian dia mengganggu jantung. Kenapa bisa mengganggu jantung dan organ lain yang nanti akan jauh-jauh ya organnya ya, berbagai organ? Karena dia kan sitokin inflamasinya itu ya tadi ya, mediator inflamasi itu yang buat manggil-manggil ya sistem imun itu bisa merusak juga organ yang lain. Itulah kenapa berbagai organ kena. Di jantung dia menyebabkan hipotensi, tensinya turun ya, kegagalan sirkulasi ya, kemudian tensinya turun, lalu refleks takikardi muncul, kemudian directly ya merusak otot jantung atau kardiomiopati. Itu juga bisa. Selain itu juga mengganggu vaskulitis, pembuluh darah kecil-kecil. Jadi pembuluh darah yang kecil-kecil juga terjadi ya sistem imunnya mengganggu pembuluh darah yang kecil-kecil, timbul vaskulitis. Vaskulitis bisa terjadi inflamasi di situ, bisa jadi penyumbatan pembuluh darah kecil-kecil gitu. Terus bisa juga mengganggu otot misalnya nih, atralgia, nyeri-nyeri sendi otot yang luar biasa begitu ya. Selain itu juga misalnya ganggu sistem ini, perut, ganggu pencernaan. Misalnya bisa mual, muntah, terus misalnya mencret. Ya, itu bisa juga karena ya tadi diserang itu radang permukaan saluran pencernaannya. Terus di kulit bisa apa? Bisa muncul kemerahan, bisa muncul bengkak-bengkak gitu misalnya. Di paru, ya peradangan semakin luas di paru. Kalau di paru udah khas banget itu, apalagi infeksinya awalnya di paru. Bisa kerendam itu parunya, isi dengan cairan. Dan ada yang namanya acute respiratory distress syndrome. Ya, intinya adalah parunya kerendam cairan karena banyak sel imun di situ. Yang tadinya mereka datang karena pengen membunuh virus gitu. Padahal virusnya ya bisa aja udah nggak ada, bisa aja masih ada gitu, tergantung. Nah, dia juga bisa mengganggu hepar. Rusak heparnya. Makanya enzim-enzim peradangan hepar akan meningkat di situ. Terus bisa mengganggu empedu di situ ya. Jadi kolestasis ya, jadi stasis gitu, saluran empedu di situ. Dan bisa mengganggu produksi albumin juga gitu. Karena mungkin inflamasi banyak protein dipakai, hipoalbumin jadi nanti manifestasinya atau kadar protein di darahnya itu berkurang. Terus apalagi ginjal rentan sekali, banyak kejadian gagal ginjal akut ya, bahkan sampai kronis dari dampaknya. Karena serangan-serangan seperti ini biasanya kejadian di ICU gitu. Memang nggak semua ya, tadi yang saya jelasin, pulang ke rumah terus sakit belum tentu, biasanya lanjut gitu. Dari rumah sakit berlanjut ke ICU. Nah, ginjal bisa kena gitu, apalagi sebelumnya udah punya pre-existing ya, problem di ginjal gitu. Seperti beliau ini dikabarkan di media ya, saya nggak tahu detailnya seperti apa, tapi di media tadi saya baca dikabarkan ada gangguan ginjal sedikit gitu, jadi mungkin akan bertambah kondisinya semakin buruk gitu. Jadi bisa gagal ginjal, jadi menyerang ginjal jadi gagal ginjal gitu. Ya penanda ginjal akan meningkat nanti, misalnya kreatinnya meningkat dan lain-lain gitu. Selain itu juga, ini jelas menyerang yang bikin khas di COVID itu adalah menyerang vaskuler atau pembuluh darah. Jadi dia bisa bikin koagulopati meningkat. Ya, kalau kemarin takut ya disuntik vaksin AstraZeneca karena takut pembekuan darah, kena COVID, kena badai sitokin meningkat. Nanti ya proses pembekuan darah, jadi faktor-faktor pembekuan darahnya itu meningkat. Jadi prone to thrombosis. Nggak kena badai sitokin aja, bisa kena pembekuan darah ya. Penyumbatan darah yang udah sering banget saya kupas, apalagi kena badai sitokin, dampaknya kan luar biasa. Ketika nanti banyak pembekuan darah, trombosit ya atau keping darah akan turun. Nah, karena udah banyak kepake, jadi bleeding di perdarahan malah di beberapa organ lain. Perdarahan di otak berbahaya, jadi perdarahan di otak.
dapat juga terjadi kegagalan sirkulasi, mirip orang DBD. Jadi plasma, ya, cairan yang ada di darah, dia akan keluar ke ruang ketiga, ya, jadinya asitos dan lain-lain. Itu nanti tensi darah drop. Nah, ini susah kalau kayak gini, harus pakai obat-obat vasopresor ya, obat-obat tertentu yang mana mempertahankan. Kasih cairan, ya, dikasih obat-obat yang buat pacu jantung, dikasih obat-obat penambah supaya pembuluh darahnya bisa mempertahankan tekanan darah dan lain-lain. Ini udah berat banget kalau kondisi kayak gini. Dan prognosisnya biasanya buruk begitu. Itulah kenapa kita nggak bisa main-main dengan COVID. Memang ada tuh mediator inflamasi yang biasa diukur. Seperti C-reaktif protein yang namanya itu ya, yang namanya ferritin. Kemudian ada lagi interleukin 6 katanya akan menaik, ada interferon 1, 2, gamma, dan lain-lain lah. Pada prinsipnya adalah, kesimpulannya, kita nggak boleh main-main dengan COVID. Bisa aja kita dapat yang ringan, bisa aja dapat yang berat. Memang 91% akan sembuh. Ya, 91,5% di Indonesia. Tapi kematiannya 2,7%. Ya memang kecil, tapi kalau misalnya nih, angka kasusnya 2,7% dikali 10.000 orang yang kena, dibandingin 2,7% dikali 1 juta orang yang kena. Apalagi 10 juta orang yang kena, misalnya ya, yang kena COVID. Ya kan lebih banyak. Kayak India itu kan lama-lama yang meninggal akan meningkat juga gitu. Jadi kita nggak bisa menyepelekan angka 2% ini. Jadi kita nggak perlu panik, khawatir, berlebihan. Enggak sih. Kita tetap di tengah-tengah. Tidaknya ya punya sakit jantung, punya sakit diabetes, ya, obesitas misalnya, atau kegemukan, punya gangguan hipertensi, ya, gangguan tensi darah, tekanan darah tinggi gitu. Memang katanya lebih berat kondisinya, apalagi punya penyakit komorbid lain. Kalau beliau punya asma dan punya pre-existing kidney condition, jadi katanya punya gangguan ginjal juga. Saya nggak tahu detailnya gimana karena saya nggak meriksa dan nggak merawat. Pada prinsipnya nggak melulu punya komorbid. Ya kalau tadi ya punya penyakit yang tadi jelas mungkin lebih berat, punya penyakit autoimun lebih berat, punya gangguan kongenital atau gangguan genetik lain mungkin akan lebih berat. Tapi kadang kita kan nggak tahu sampai kita kondisi terjepit di ICU baru kita ketahuan, oh ternyata orang ini punya ini, oh orang ini punya autoimun, oh orang ini punya sakit gangguan irama di jantung, yang mana nggak bakal muncul kalau tidak dalam kondisi yang berat. Misalnya kondisi asidosis baru muncul, kondisi hiperkalemi baru muncul, dan lain-lain ya. Itu gangguan asam basa di darah atau gangguan mineral di darah baru muncul. Kalau selama itu nggak muncul, mungkin kita nggak tahu. Itulah kenapa jangan kaget kemarin tuh ada orang 23 tahun, dia sih sakit COVID-nya udah berkurang, tapi dia kena infeksi sekunder atau bakteri yang lain yang mana dia COVID-nya cuma sebentar, tapi 3 minggu di rumah. Atau bahkan tahun lalu saya post ya di feed saya bahwa ada faktor genetik juga yang sangat mungkin mempengaruhi. Contoh nih, ada 4 orang di Belanda, usianya 20-30-an. Keempatnya ini masuk ICU karena dia ada problem genetik ya. Ada usianya 30-an, ya 20-30, gak punya komorbid sebelumnya. Dia bisa bilang apa kalau kayak gitu? Intinya tetap waspada kan. Saya juga ada kolega yang saya nggak nyangka gitu, ternyata berat juga. Atau dia punya single komorbid aja, kegemukan. Banyak banget yang kegemukan kan. Ya, badai sitokinnya. Itulah kenapa tetap jaga prokes. Ini kan masih ongoing penelitiannya. Gen-gen apa yang akan mempengaruhi badai sitokin tersebut misalnya. Lalu komponen dari sitokin atau mediator inflamasinya itu apa yang dominan berpengaruh pada pasien COVID. Ini nanti akan mempengaruhi apa treatment modalitasnya ya, atau pengobatannya seperti apa. Karena contoh kemarin interleukin 6, ya ada penelitian yang berhasil ya diberikan anti interleukin 6 ya mereka Actemra ya. Tapi saya bukan jualan merek, hanya ngasih tahu gitu. Tapi ada juga kan yang nggak berhasil gitu, ada yang berhasil, ada yang nggak berhasil. Ini kan masih ongoing penelitiannya. Obat COVID masih ditemukan yang established masih belum jelas gitu. Artinya jaga prokes itu sesimpel itu. Jangan sampai kena deh, karena kita nggak tahu nih kita spektrum yang mana. Itu poinnya. Semoga bisa dipahami. Kita akan bahas lagi lebih lanjut. Jadi ini cukup seram juga memang kalau ngomongin badai sitokin, apalagi disinyalir autoimun ya, bakal jadi jangka panjang, bakal jadi autoimun, bisa jadi tuh, kemungkinan besar. Dalam jangka panjang, bisa aja seseorang yang kena ya badai sitokin ini bisa jadi sakit autoimun. Karena salah satu teorinya yang dipostulasikan bahwa yang mendasari badai sitokin ini adalah autoimun, jadi salah kenal. Imunitasnya harusnya menyerang virus sudah nggak ada misalnya, jadi menyerang organ kita, bisa jadi. Banyak faktor, itulah kenapa jangan kaget kalau ada bahasan lebih lanjut mengenai long COVID. Long COVID itu orang udah sembuh COVID, masih sesek, masih pusing, jadi hipertensi lama, jadi gangguan ginjal, ya, jadi gangguan paru, jadi gampang mual, jadi banyak faktor yang lain ya, banyak kejadian panjang pasca COVID, apalagi dia berat sebelumnya.
Ini kita bahas lebih lanjut. Intinya mau waspada, hati-hati lebaran, karena ini mengerikan sekali kalau kita habis lebaran harus meningkat seperti di Malaysia yang ICU udah penuhan di sana. Sebelumnya nggak pernah kayak gini. Di Jepang juga naik 76% sebelumnya. Di mana-mana lagi naik gitu. Harus bisa sangat dipahami. Sehat.